Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Dadi hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Pak Ikin? Ke- Alhamdulillah. Kalau Pak Ikin Sama gimana? saya juga alhamdulillah baik. Baik Ya, sama Pak Dadi alhamdulillah. Eh, Kira-kira sekarang kita baru berjumpa ya Pak Dadi ya? iya udah lama ya Pak ya. Ya mungkin ada kabar-kabar apa nih dari Pak Dadi? Saya pengen tahu. Kebetulan saya pengen cerita Pak. Eh, Ya, ini ada kejadian hari ini tadi pagi. Gitu. Nah jadi gini ceritanya Pak. Eh, Sebetulnya kan saya intinya ingin mencari solusi untuk masalah yang sedang saya alami sekarang. Jadi gini, ya Pak Dadi. ketika tadi pagi itu ada kejadian gini, ketika jam pelajaran saya ada beberapa siswa yang seringkali izin ke kamar mandi atau ke belakang secara bergantian. Jadi awalnya memang saya anggap sebagai ini bukan suatu masalah, karena ya manusiawi lah gitu, siapapun itu ya kalau ke kamar mandi ya memang apa ya itu nggak bisa dilarang gitu. Tapi ternyata saya dapat informasi dari teman-temannya bahwa yang keluar itu sering, jadi anak itu sering keluar izinnya ke kamar mandi Hmm, padahal ternyata bukan ke kamar mandi. Nah itu berarti jadi suatu masalah yang sebelumnya bukan masalah. Saya pikirannya masih lurus-lurus saja, ternyata setelah dapat informasi dari anak-anak bahwa kayak gitu berarti memang ini adalah suatu masalah buat saya juga Pak, karena ini memang pembelajaran di saya juga gitu. oh iya ya. Mungkin tadi itu apa permasalahannya pada saat pembelajaran Pak Dadi ya, waktu di kelas itu siswa banyak yang suka keluar masuk ya. Iya keluar Puasa, masuk. alasan puasa. Oh, Ya izinnya bilangnya sih izin ke kamar mandi, tapi cuman ada laporan ke iya. saya. Ada KM-nya laporan ke saya katanya, "Pak, itu yang izin ke kamar mandi itu sebetulnya bukan ke kamar mandi," katanya gitu. Oh, berarti udah tahu itu ya ada yang laporannya. Iya. Kira-kira menurut Pak Dadi itu penyebabnya apa ya? Nah, Kan tadi kan kata temannya itu kan ngasih tahu ke Pak Dadi bahwa misalkan ke kamar mandi itu bukan apa bukan alasan ke kamar mandi, tapi ada alasan yang lain seperti itu. Mungkin kira-kira menurut Pak Dadi seperti apa ya alasannya? nah tadi kan pas KM-nya laporan tuh saya tanya kan, ada berapa orang yang biasa ke kamar mandi yang keluar kayak gitu? Soalnya saya nggak ngeh karena memang nggak saya catat juga, kemudian nggak Ya, saya lihat juga apa itu perhatikan juga siapa-siapa ajanya yang izin. Namanya juga izin ke iya. kamar mandi apa ya gitu. Tapi kata KM-nya itu ada sekitar 6 orang yang izin gitu. Nah, Hmm, terus tadi tuh ketika ketemu KM itu saya tanya, "Eh, kalau nggak ke kamar mandi berarti kemana gitu?" Nah kata KM-nya itu kalau nggak ke kamar mandi dia tuh sebetulnya ada yang ke kantin, kemudian ada yang sengaja jalan-jalan Pak keliling sekolah, udah itu baru mm-mm. balik lagi ke kelas gitu. Nah saya dapat laporannya Hmm. kayak gitu Pak. Uh, tapi setelah itu Pak Dadi mencoba untuk komunikasi nggak dengan siswa tersebut? Nah Misalkan yang sering keluar masuk. Kan tadi baru informasi ya, ya baru baru informasi informasi dari ya. temannya. Otomatis Pak Dadi kan belum ketemu nih penanganan tindak lanjutnya kepada siswa tersebut. Nah, mungkin kira-kira sudah tahu alasannya seperti apa. Mungkin Ya, seperti itu. ya, kan tadinya awalnya memang saya awalnya pas denger kecewa karena memang seolah-olah Ya. pelajaran saya nggak penting Pak gitu. Tapi dipikir-pikir juga saya yakin pasti ada alasannya. Maka tadi ketika pulang sekolah itu saya coba panggil yang 6 orang itu. Kemudian Hmm. saya tanya anaknya kenapa suka bilang ke kamar mandi padahal keluar. Nah, jawaban anaknya itu katanya ada yang diantaranya adalah ada yang bosan katanya, apa bosan belajar matematika gitu. Oh Karena iya. memang nggak suka juga. Terus ada juga yang ngantuk gitu. Terus ada juga yang apa ya? Ya boring aja, nggak jadi malas belajar di kelas aja Hmm. gitu. Karena memang selama ini belajar matematika itu hanya di dalam kelas saja. Oh iya iya. Ya, otomatis kan siswa tersebut kurang minat belajarnya Pak ya. Iya, Kalau dilihat dari sudut pandang,
berdasarkan persepsi saya tuh siswa itu bosan ketika pembelajaran matematika. Bisa juga ada hal-hal lain yang terkait kenyamanan di kelas mungkin pas seperti itu. Nah, kira-kira kondisi ideal yang dari permasalahan tadi ya, kira-kira kondisinya itu idealnya keinginan tadi gimana ya, Pak? Ya sebetulnya kan gini Pak, kalau sebagai guru ya karena memang saya mengajar di kelas juga gitu, jadi memang saya ingin kondisi idealnya itu ya ketika jam pelajaran ya memang semuanya ada di dalam kelas gitu. Kalaupun ya ada di dalam kelas terus merhatikan apa yang saya sampaikan, mengerjakan apa yang ditugaskan gitu. Tapi kalaupun misalkan ada yang ke kamar mandi pun tidak apa-apa sebetulnya. Karena itu memang manusiawi. Tapi itu harus benar-benar ke kamar mandi, bukan yang jalan-jalan keliling sekolah gitu. Terus ada juga yang ke kantin juga malah makan itu kan gitu. Ya kondisi Iya, idealnya memang Pak. sebetulnya ada di dalam aja sih Pak. Gitu. Ya, jadi kondisi ideal sih bagusnya siswa tersebut itu full di dalam kelas ya, jadi mengikuti Iya, KBM ya, Pak ya. iya, Ya, terkait di sekolah juga kan ada aturan-aturannya, Pak ya. iya betul. Mungkin aturan yang apa dari sekolah, terus dari apa guru mata pelajaran yang membuat kesepakatan kelas. Mungkin dari kondisi tadi emang di sekolah apa di sekolah-sekolah juga pasti hal-hal tersebut atau permasalahan tersebut mungkin itu merupakan kondisi yang umum ya. Iya betul Namun Pak. kita sebagai guru mata pelajaran itu yang tadinya untuk bertugas untuk apa melakukan KBM agar bisa sepenuhnya dengan peserta didik itu melakukan pembelajaran, tapi setidaknya itu PR bagi kita semua. Mungkin dari terkait permasalahan tadi, kira-kira kondisi dari angka 1 sampai 10 itu penilaian pada itu seperti apa ya Pak nilainya? Oke, Kira-kira. kalau mau kalau mau dibuat penilaian sih kan ada 6 orang. Tadi kan laporannya juga ada 6 orang yang suka bolak-balik keluar kelas gitu ya dengan alasan ke kamar Ya, mandi itu dari 36 itu artinya seperenam. Berarti sekitar eh, berarti nilainya di ya angka 6 ya. berarti sekitar 80 70 persenan Pak gitu. Berarti 7 lah, berarti Gitu. penilaiannya 7. 7 ya. Iya. Oke. Berarti kalau 7 masih bisa ada ditingkatkan lagi ya terkait Iya. permasalahan tadi. Mm. Nah, biar angka tadi itu naik, kira-kira dari permasalahan yang sudah pada ditemui, alasannya tahu siswa tersebut mungkin bosan dengan pembelajaran, ya seperti itu. Terus atau boring, atau kondisi capek, atau malamnya begadang. Kira-kira untuk langkah ke depannya, langkah dan solusi yang akan pada diterapkan untuk mengatasi permasalahan tadi itu apa langkah-langkahnya, Pak? Mungkin Punya langkah-langkah nggak gitu ya? ya mungkin saya akan mencoba mengubahkan karena selama ini pembelajaran matematika itu hanya menggunakan metode ceramah. Jadi mungkin akan mengubah metode atau model pembelajarannya biar lebih menarik lagi agar siswa tidak bosan ketika pelajaran matematika. Karena memang kan tadi alasannya bosan juga sih Pak, gitu. Ya. Mungkin juga akan ditambahkan ice breaking yang selama ini belum pernah saya terapkan di kelas. Gitu. Hmm. Oke, berarti langkahnya itu akan melakukan apa Eh, me- metode ya, baru ya dari yang tadinya ya metode mencoba ceramah metode ya. atau model pembelajaran yang baru gitu. Oh iya. Terus melakukan ice breaking ya. Iya, Betul Pak, seperti itu ya tadi. Untuk apa? Menghilangkan kejenuhan di kelas iya. itu langkah yang baik Pak. Terus kira-kira langkah yang tadi Bapak susun atau rancang itu menurut Pak Dadi berhasil atau tidak? Harusnya berhasil sih Pak, karena memang eh, seperti yang sudah-sudah, memang yang namanya ice breaking juga katanya itu selalu berpengaruh positif terhadap keaktifan siswa di kelas. Jadi memang yang selama ini otaknya udah, apalagi katanya yang saya ajar sehari ini tuh Pak, Ya, mata pelajarannya itu satu hari ini ada matematika, ada fisika, ada kimia, dan ada ekonomi gitu. Jadi memang mata pelajaran yang cukup berat gitu. Nah kalau iya, iya. misalkan ya otomatis kan otaknya mungkin akan apa ya
cenderung boring, capek gitu, merasa lelah gitu. Tapi kalau misalkan menurut penelitian juga kan ice breaking sangat berpengaruh. Cuman memang selama ini Ya, saya belum coba sih Pak, karena memang namanya juga guru matematika Pak, biasanya ya. kaku gitu. Tapi ya dengan kondisi seperti ini saya akan coba tetap terapkan, walaupun Hmm. sedikit demi sedikit gitu. Sambil belajar aja Pak. Ya betul sih Pak. Itu sih juga sudah cukup bagus ya langkah yang akan diterapkan sama Pak Hadi. Jadi dengan apa menerapkan ice breaking, terus kayak kuis ya tadi terus Iya, mengubah gaya belajar juga, itu sudah bisa menjadi antisipasi agar apa menciptakan pembelajaran yang nyaman di kelas seperti itu. Karena iya, kondisi siswa kan dari pagi sampai siang itu kan tidak full terus ya Pak ya. iya betul Pak. Jadi misalkan ada yang dari kantin istirahat, ngantuk, kekenyangan, atau misalkan habis ada konflik dengan teman-temannya, terus masuk ke kelas membawa masalah sehingga tidak bisa konsentrasi betul sekali. Apalagi materi yang diampuh pada di itu yaitu matematika. Terus tadi juga kan ada di jadwal apa materi yang atau mapel yang itu ya, Ada yang fisika, ekstrak. kimia, Ya, sama ekonomi. iya, itu sangat pasti sangat apa memberatkan terhadap siswa. Oke. Iya, Terus selanjutnya ya dari skala yang tadi yang kata Pak Dadi sudah diberi rating di angka 7 7. ya. Setelah Pak Dadi menyusun rancangan ke depannya, kira-kira kan kata Pak Dadi bisa berhasil ya. Nah, Iya. skala selanjutnya kira-kira di angka berapa ya setelah Pak Dadi merancang eh, rumusan masalah ke depannya? Harusnya sih bisa nyampe 9 Pak. 9 ya. Iya. Soalnya kan kalau misalkan tadi kan permasalahan 6 orang itu hubungannya dengan tingkat kebosanan yang tinggi gitu. Terus juga apa eh, yang rasa lelah itu kan sudah diantisipasi dari metode yang baru, Iya. dengan gaya yang baru juga, dengan ice breakingnya juga gitu. Otomatis akan mengantisipasi, meminimalisir pengaruh negatif dari itunya gitu yang tadinya. Hmm. Iya, Pak Dadi. Oke, di angka 9 ya. Iya, Itu sudah, iya, sudah hampir apa itu teh sempurna. Tapi sempurna kalau ya. saya Iya. kalau bilang sempurna sih, nanti saya nggak bisa kalau misalkan bilang sempurna dari 10 gitu. Tapi kalau 9 insya Allah bisa Iya. diusahakan gitu. Dengan proses ke depannya ya Pak Iya ya. betul Pak. Iya. Terus rencananya kira-kira tuh kapan pelaksanaannya Pak? Oke, rencananya gini Pak. Kalau kebetulan kan hari ini kasusnya memang baru diketahui tadi pagi. Terus tadi siang baru dapat informasi, diidentifikasi dulu. Tadi kan masalahnya seperti apa, karena apa, mengapa yang 6 orang itu berlaku seperti itu, gitu. Baru tahu sekarang. Nah, terus sekarang setelah ngobrol sama Pak Ikin jadi kepikiran, oh berarti memang harus kayak gitu ya. Berarti paling juga nanti malam langkah yang akan saya kerjakan itu adalah mencari literatur terkait dengan Mm-mm. metode dan model pembelajaran yang cocok dengan pembelajaran yang sekarang. Jadi nanti tidak akan Ya, menggunakan metode ceramah lagi, Pak. Gitu. Saya iya, lihat iya. misalkan nih materinya kan sekarang tuh terkait dengan bilangan berpangkat. Berarti nanti saya harus Iya, nyari metode yang paling cocok tapi bukan ceramah lagi gitu. Jadi udah mulai ke iya, permainan gitu. Terus juga akan nyari literatur terkait dengan ice breaking juga. Jadi kan kalau iya, misalkan itu udah saya dapatkan, nanti ada gambaran mau kayak gimana nya. Terus saya juga besoknya juga nanti akan siapkan di minggu-minggu ini juga akan siapkan semua peralatan yang saya butuhkan terkait dengan metodenya, barangkali membutuhkan alat juga itu, sehingga nanti minggu depan ketika jam pelajaran, kebetulan saya kan matematika itu 3 jam pelajaran Pak dalam 1 minggu, iya. dalam satu kelas itu. Jadi ketemu lagi dengan siswa yang hari ini itu adalah di minggu depan gitu. Di Jadi depan ya. saya ada waktu 1 minggu buat mempersiapkan. Nanti minggu depan saya coba sesuai dengan apa yang saya dapatkan nanti malam juga. Eh, Kemudian setelah itu akan saya coba, setelah selesai pembelajaran saya akan minta umpan balik juga. Sehingga saya akan tahu
efektivitas dari metode dan ice breaking yang saya terapkan dalam pembelajaran di minggu depan. Gitu, Pak. Ya, bagus Pak, bagus sekali. Terus tadi kan waktunya Pak Dadi akan memulai di malam ini ya Pak ya? Ya, Nah, jadi malam ini mulai akan merancang untuk menyusun apa modul ajarnya, terus merubah cara metode pembelajaran seperti apa, iya, kemudian akan menyelipkan atau mencari referensi ice breaking yang kira-kira menarik. Jadi ice breaking yang cocok di jenjang SMA ya Pak ya. iya betul, Pak. Nah, terus tadi kata Pak Dadi akan apa waktu perancangannya itu insya Allah di minggu depan ya Pak ya. Iya, Nah, sangat pelaksanaannya. menarik Pak. Iya. Eh, jadi penasaran nih bagaimana hasilnya seperti apa karena dari rancangan Pak Dadi ini tadi sudah tersusun Pak, sudah ada kemajuan dari awalnya Pak Dadi menggunakan metode yang ceramah, kemudian Pak Dadi sudah menyusun kira-kira rancangan yang akan lebih baik ke depannya itu seperti apa, sudah tergambar Pak, sangat baik sekali. Terus kemudian setelah rancangan tadi yang dibuat Pak Dadi, misalkan akan diaplikasikan minggu depan. Nah, kira-kira kalau rencana tersebut sudah berjalan dengan baik, kira-kira komitmen apa yang akan dibuat oleh Pak Dadi ke depan? Eh, Barangkali kalau misalkan apa ya, kalau misalkan yang jelas yang akan saya lakukan setiap pembelajaran itu pada ujungnya adalah umpan balik itu sendiri gitu, karena memang ternyata eh, imbas dari ketidak apa ya imbas dari ketidaknyamanan anak di kelas itu berimplikasi pada ketidaknyaman di kelas itu sendiri gitu. Jadi nanti akan ingin keluar terus gitu, misalkan walaupun misalkan pada saat jam pelajaran, sehingga nanti kalau misalkan ini sudah bisa dilaksanakan, saya setiap ganti bab juga nanti saya akan berkomitmen dengan bikin komitmen dengan anak-anak, nanti pembelajarannya pengen seperti apa, kemudian metodenya pengen seperti apa, biar nanti setiap apa ya jadi setiap pembelajaran itu akan selalu berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saya merasa nyaman mengajar di kelas, dan anak juga akan merasa nyaman, bagaimana caranya anak juga merasa nyaman di kelas juga gitu, dan pada akhirnya akan menghasilkan suatu pembelajaran yang lebih efektif dan menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan yang diharapkan oleh kita semua gitu, Pak. Oh iya. Jadi komitmennya setelah pembelajaran nanti yang sudah dilaksanakan, kedepannya setiap pergantian bab mungkin Pak Dadi akan melakukan pemetaan ya mungkin Ya, ya, pemetaan itu pembelajaran atau misalkan metodenya ranking yang pengen seperti terpenting apa itu gitu, oh ya iya, dikomunikasikan dengan iya Pak. siswanya tuh, Pak, gitu. Iya. Nah Mungkin kemudian ya, ya mungkin kan tiap bab berbeda keinginannya. Ketika lihat bab-bab ini nih sulit banget gitu, misalkan kelihatan sulit banget, berarti anak-anak pengen gimana sih, apakah pengen belajar di luar kelas gitu biar merasa apa lebih nyaman, lebih terbuka gitu. Jadi nanti pada akhirnya juga mungkin walaupun kelihatan susah, setelah dijalankan pembelajaran sesuai dengan yang keinginan siswanya, mungkin akan merasa lebih mudah lagi gitu, Pak. Intinya ke sana sih. ya, ya Pak ya. Nah selanjutnya kira-kira tadi kan ada itu ya, ada Pak Dadi akan menyiapkan umpan balik tuh, Ya, umpan balik kepada siswa. Mungkin umpan baliknya dilakukan terhadap siswa ya tadi ya. ya, Jadi akan melakukan umpan balik terhadap siswa ya kan tadi ya kata Pak betul, Dadi Pak. sudah dijelaskan. Mhm. Nah, kira-kira selain umpan balik ke siswa, ada nggak daya dukung dari yang lainnya? Misalkan dari rekan sejawat atau misalkan Pak Dadi atau konsul sama kepala sekolah atau misalkan kurikulum seperti itu. Oh ya, itu udah pasti, Pak. Jadi kalau misalkan di sekolah kami itu ketika memang ada pembelajaran, kemudian ada suatu permasalahan, itu kebetulan kita punya komunitas belajar, Pak. Tapi komunitas belajarnya itu ada yang skala kecilnya, yaitu MGMP sekolahnya, MGMPC Matematika Sekolah di Hmm. SMA 2 Kuningan gitu. Jadi setiap permasalahan seminggu sekali kita ketemu, disampaikan, saya punya masalah ini nih gitu. Kemudian saya udah coba selesaikan dengan cara seperti ini gitu. Nanti juga dengan cara seperti itu akan ada masukan dari guru-guru yang lain, dan itu akan menjadi pembelajaran juga buat guru yang lain juga. Jadi pembelajaran bersama-sama juga. Ditakutkannya di kelas yang lain juga yang guru dengan guru
berbeda, masih mata pelajaran matematika juga mungkin akan dimungkinkan ada kejadian yang sama juga seperti itu, Pak, gitu. Hmm, Jadi tetap iya, saja iya. dapat umpan balik, gitu. Dari Iya, guru sama juga. kebalik ya. Kalau tadi umpan balik dari siswa, terus sekarang ada daya dukung dari yang rekan Iya, guru sejawat mhm. sama komunitas NGMPR. Nah, ini yang terakhir ya pada dia. Iya, Yang terakhir, waktunya cuma sebentar nih. Eh, Kira-kira harapan Pak Dadi ke depannya terkait perencanaan yang sudah matang nih, iya, eh, kan pelaksanaan sudah, ya pelaksanaan. Misalkan Pak Dadi sudah melaksanakan pembelajaran, sudah oke lah di rating 9. iya, Sharing dengan rekan sejawat oke. Nah, setelah itu muncul semua harapan ke depannya lagi nih terkait perencanaan yang sudah tersusun tadi, yang akan pada dilakukan itu akan seperti apa? Apakah akan membuat rancangan yang lebih inovatif agar misalkan pada di juga kan melakukan pelaksanaan KBM itu kan nyaman ya, iya, tidak pusing dengan keadaan siswa seperti apa. Nah, kira-kira seperti apa, Pak? iya. Eh, yang jelas tadi yang jelas kan gini, ini kan permasalahannya di awalnya karena memang sebetulnya dari diri saya sendiri juga, karena memang diawali dengan metode pembelajaran yang kurang baik gitu ya, Pak ya. Mungkin kurang cocok untuk anak yang zaman sekarang itu, Gen Z gitu. Nah, otomatis juga setelah ini juga saya akan coba mengeksplor lagi. Sementara kan yang saya kepikiran itu hanya merubah metode dan model pembelajaran, kemudian ditambah ice breaking lagi gitu. Dan ini kita coba dulu gimana misalkan nanti efektivitasnya seperti apa, ternyata hasilnya bisa jadi 9. Nah, tetap aja kan saya punya keinginan tuh untuk agar ratingnya bisa nyampe 10, benar-benar nyaman di Hmm. kelas, dan apa yang tujuan dari pembelajaran itu sendiri bisa nyampe ke anaknya hampir 100% gitu. Maka saya juga akan berinovasi bagaimana caranya atau penggunaan media apa yang memang cocok untuk pembelajaran itu sendiri gitu. Jadi memang benar, guru itu tidak hanya sekedar tidak cuma sekedar ke kelas mengajar selesai gitu, menyampaikan materi selesai gitu, nggak seperti itu. Hal ini menyadarkan saya bahwa setiap guru itu diharuskan untuk bisa kreatif dalam pembelajaran, termasuk juga harus inovatif juga gitu, Pak. Ya, betul sekali Pak Dadi ya. Oke, harapannya sangat bagus sekali Pak Dadi. Saya jadi penasaran untuk hasil kedepannya ya. Mungkin di lain waktu kita bisa berbincang-bincang lagi ya Pak Dadi ya. Siapa? Cuman ada kira-kira perasaan apa yang Pak Dadi rasakan setelah ngobrol dengan saya Pak Dadi. Oke. Ya, tadinya gini Pak, pas ngobrol sama anak tuh, yang laporan, yang tadi siang sih itu, KM itu kan udah laporan. Kemudian saya sebetulnya kesel Pak gitu. Nah dari situ sebetulnya saya kesal karena memang kok gitu gitu. Ada berani-beraninya anak seperti itu. Tapi setelah ditelusuri juga, oh alasannya seperti itu. Tapi tetap saja saya bingung mau ngapain, saya harus ngapain, apakah memang harus dihukum anaknya Hmm. atau harus seperti apa gitu. Tadi saya sebenarnya masih bingung aja, masih galau gitu. Tapi pas ngobrol Ya, sama Pak Ikin barusan, oh iya ya, ternyata memang ada cara yang lain gitu. Baru kepikiran. Jadi saya merasa senang sekarang setelah ngobrol sama Pak Ikin. Oh ternyata memang dengan cara ngobrol seperti ini, sharing seperti ini bisa apa ya, bisa menjadi jalan buat eh, mencari suatu solusi dari suatu permasalahan gitu. Terima hmm, kasih ya Pak Ikin ya. Tadinya saya iya, nggak iya. kepikiran untuk ini. Sama-sama Pak Dadi. Pengennya ngehukum aja tadinya mah gitu. Jangan dong. Itu takut kena pasal Pak. Oh iya. Eh, Alhamdulillah kalau Pak Dadi sudah menemukan langkahnya terkait permasalahan tadi. Saya tunggu ya minggu depan untuk hasil-hasil yang excellent ya dari pembelajaran Pak Dadi selanjutnya. Siapa? Mungkin itu saja Pak Dadi ya. Ya, siap sama-sama. Eh, Percakapan sekarang saya tutup. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam memberikan banyak pertanyaan kepada Pak Dadi. Kurang lebihnya saya mohon Ya, maaf ya Pak ya, Dadi. sama-sama Bapak. Ya. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Pak Ikin. Waalaikumsalam Pak Dadi. Gimana kabarnya? Udah lama gak ketemu ya Pak ya? Ya Pak, Alhamdulillah sehat Pak. Pak Dadi gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Pak. Lagi sibuk apa nih sekarang Pak? Ini Pak, banyak kegiatan di sekolah Pak. Oh gitu. Tapi ada yang ingin dibicarakan Pak. Ini Pak Boleh, Dadi ada waktu nggak Pak? boleh. Ya kebetulan juga saya juga main ke Pak Ikin tuh. Pengen-pengen apa ya? Dengar-dengar cerita barangkali ada apa gitu. Gimana gimana Pak? Masalahnya seperti Ya apa Pak? Pak. Ya ini kan di sekolah kan banyak kegiatan ya. Terus kan Ya. saya juga terlibat capek seperti apa kegiatan-kegiatan school terus yang lainnya ya. Terus kadang melatih peserta didik ke dalam kegiatan lomba. Kan besok-besok ada kegiatan lomba itu ya. Apa bulan bahasa. Oh Nah, ya. jadi itu psikis saya capek ya. Mungkin terus tugas saya sebagai guru harus terus memenuhi kegiatan KBN-nya di sekolah. Nah, permasalahannya gini Pak, eh, ada permasalahan ketika saya mengajar di kelas, kan Ya. materi bahasa Sunda ya. Iya. Pada saat setiap saya melakukan pembelajaran, suka ada saja peserta didik yang ngantuk, terus kayak nggak fokus ya Oh iya. ketika saya melakukan pembelajaran di kelas. Terus ada juga siswa yang sering telat masuk Oh. dengan alasan misalkan keterlambatan ada kegiatan rapat OSIS atau misalkan ada habis latihan eskul seperti itu. Jadi itu sering terjadi. Nah, jadi kan itu mengganggu sekali ketika pembelajaran di Oh iya kelas. iya. Terus jadi saya juga merasa terbeban sih terhadap kondisi peserta didik tersebut. Jadi beban saya juga kan melihat kondisi peserta didiknya yang fokus pembelajaran itu terganggu, Pak. Iya. Seperti itu permasalahan yang saya hadapi. Oh iya, memang akhir-akhir ini kalau misalnya kita menghadapi Gen Z kan banyak yang terjadi seperti itu ya Pak ya. Tapi kalau misalkan ini Ya, kondisi yang Pak. Pak Ikin nih Pak, eh, kira-kira sudah diidentifikasi nggak kira-kira masalahnya seperti apa gitu, penyebabnya seperti apa gitu. Kenapa sih anak-anak kayak kayak gitu gitu? Saya juga penasaran Hmm, nih gitu. iya. Kalau identifikasi sih dari sekarang sudah berjalan ya, Pak ya. Ya. Saya suka nyuri-nyuri waktu buat ngobrol sama anak peserta didik Mm-mm. itu. Misalkan bagaimana pembelajaran bahasa Sunda, seperti apa tugas-tugasnya bagaimana. Terus saya sering menanyakan kenapa kamu suka mengantuk, apa kamu suka begadang atau gimana. Terus anak tersebut ada yang bilang begadang, terus main HP ya seperti zaman sekarang kan. Oh iya. Mhm. Kalau gadget itu dijadikan eh, keseharian gitu, Iya. jadi sebagai pendamping lah. Terus ada juga yang itu katanya pembelajarannya bosan gitu, jadi banyak bercerita jadi membuat suasana kelas itu ngantuk seperti itu Pak. Gitu. Nah, terus dilihat dari permasalahan tadi, hasil identifikasi tadi itu mungkin saya juga merefleksi diri ya bahwa Ya. pembelajaran yang sering saya lakukan itu menggunakan metode ceramah Pak mungkin. Mhm. Kan kalau pembelajaran bahasa Sunda itu banyak bercerita, dongeng atau memberikan stimulus, gambaran, misalkan pada materi wayang, otomatis kan dalam bahasa dalang itu kan peserta didik belum paham Oh gitu iya. kira-kira. Sedangkan bahasa Sunda kan merupakan bahasa yang kebanyakan mayoritas sangat susah untuk dipelajari karena bahasanya itu memiliki unak-usuk bahasa Oh seperti iya. itu Pak. Jadi dalam proses awal pembelajaran, kenapa saya kebanyakan ceramah menggunakan metode ceramah yaitu untuk menjelaskan pengertian itu tuh perkembangan wayang seperti apa, terus ciri-ciri seperti apa. Jadi mungkin itu metode yang saya terapkan itu menjadi bahan acuan permasalahan yang tadi Pak seperti Oh itu. iya. Padahal sebetulnya tadinya niatnya karena memang perlu dijelaskan dulu ya Pak ya gitu.
Ternyata itu bisa menjadi akar Iya. permasalahannya, kebosanan anak itu. Nah, kalau misalkan Mm-mm. pembelajaran yang Bapak terapkan dengan yang sekarang kan masih menggunakan metode ceramah tuh karena memang mempertimbangkan yang tadi. Itu kalau dibuat Ya. skala penilaian Pak antara skala 1 sampai 10, kira-kira efektivitas pembelajaran di kelasnya efektifnya efektivitasnya itu dapat poin berapa Pak? Skala 1 sampai 10. Terus skalanya kalau lihat dari permasalahan tadi, ada siswa yang ngantuk, terus siswa yang sering izin kegiatan ekskul ya, latihan ekskul atau misalkan rapat OSIS, kan mengganggu di suasana KBM-nya Pak ya. Iya. Tak mungkin skalanya kalau pembelajaran yang saya lakukan di angka 6 Pak, karena Oh, saya rasa setiap saya mengajar itu kurang tersampaikan Pak, seperti itu. Dilihat dari setiap pengerjaan kelompok, portofolio ya, iya. terus presentasi anak itu kurang maksimal Pak, seperti itu. Karena banyak gangguan tadi terkait peserta didik yang ngantuk atau tidak fokus dan banyak alasan rapat seperti apa gitu. Ini menarik nih, kebetulan kan mungkin di pelajaran saya juga seperti itu, apalagi saya pelajaran matematika ya Pak ya. Tapi kita coba fokus ke yang sedang dihadapi Pak Ikin. Semoga aja ini juga bisa jadi masukan buat saya juga gitu. Tapi kalau dengan kondisi seperti itu, menurut Pak Ikin, Iya, pembelajaran yang paling ideal itu seperti apa sih Pak? Gitu. Sementara kan tadi kan penilaian baru 6 gitu. Nah idealnya seperti apa sih yang diinginkan Pak Ikin itu? pembelajaran yang paling ideal ya. Kalau idealnya sih peserta didik itu bisa sepenuhnya mengikuti pembelajaran, Pak ya. Jadi kalau alasan rapat-rapat gitu mah kan bisa di akhir pembelajaran Pembelajaran seperti ya. habis pulang sekolah atau kegiatan ekskul rapat untuk persiapan ekskul minggu depan kan suka ada evaluasi apa. Iya. Jadi baiknya itu jangan dilakukan di tengah-tengah pembelajaran. Terus idealnya juga peserta didik itu dalam melakukan pembelajaran mapel bahasa Sunda, gitu. Jadi bisa mengikuti meskipun bahasanya itu susah dipahami, ya seperti itu. Saya yakin siswa kan merupakan mayoritas dari Jawa Jawa Barat, Barat ya ya. seperti itu. Jadi dia juga kan pasti komunikasi sehari-harinya pasti bisa menggunakan bahasa Sunda. Cuman ideal saya juga ingin siswa itu berkomunikasi, misalkan atau berkomunikasi Dalam terus bahasa Sunda ya. melakukan awal pembelajaran kan berdoa yaitu Iya. menggunakan bahasa Sunda. Terus idealnya juga siswa dalam satu hari itu ada penerapan Hari bahasa ya. penggunaan bahasa Oh Sunda dalam iya. satu hari. Iya, seperti itu Pak. Jadi jangan bahasa Inggris saja Pak. Jadi Iya. itu juga agak gengsi ya mungkin sekolah. Mm-mm. Tapi kan itu juga bisa dijadikan bahan pembelajaran menggunakan bahasa Sunda yang baik dan benar. Tidak usah terlalu baik lah atau sempurna, tapi setidaknya peserta didik itu sudah bisa mau untuk berbahasa Sunda seperti itu. Mungkin kalau sudah lancar, idealnya pembelajaran yang saya terapkan siswa bisa lebih paham seperti itu. Iya betul Mungkin Pak. idealnya itu Pak. Ya. Berarti sebetulnya kan kita punya harapan-harapan ya Pak ya. Ya walaupun misalkan dalam kenyataannya juga nggak seperti itu. Tapi dengan harapan seperti itu, Iya Pak. kira-kira bapak bapak udah apa ya? Ada gambaran nggak mau ngapain gitu? Ada langkah-langkahnya, solusinya dari permasalahan tersebut? Kalau solusi sih tadi kan saya sudah mendapatkan data ya kemarin-kemarin juga, Ya, berarti dari siswa ngantuk itu eh, mungkin ada hal-hal yang antisipasinya. Saya pernah menanyakan ke rekan sejawat atau misalkan komunikasi di anggota MGMP. Jadi harus menyelipkan ice breaking Pak seperti itu. Atau oh, misalkan ada kuis seperti apa katanya kuis di Woodwall terus oh, di apa kuisis juga kayaknya bakal rame di itu ya Pak ya? kuisis Iya. aplikasi kuisis jadi itu bisa ya ya jadi itu kalau langkah sih udah ada tapi belum diterapkan Pak. Terus selain itu juga dari data tadi saya sering bercerita menggunakan metode ceramah.
mungkin itu saya harus merubah gaya belajar atau merubah rancangan pembelajarannya seperti Oh iya, metode, metodenya ya. terus strateginya mungkin harus dirubah Pak, seperti itu. Oh Tapi iya. ada gambaran sih, kalau strategi itu mah eh, yang tadinya biasa saya bercerita atau menggunakan metode konvensional atau otomatis kedepannya akan menerapkan apa itu yang kurikulum mereka eh, strategi itu ya pembelajaran berdiferensiasi mungkin itu Pak. Jadi peserta didik itu bisa apa mengikuti gaya pembelajaran sesuai dengan minatnya Oh seperti iya. itu Pak. Sebentar Pak, saya pause dulu. Menurut Bapak Lanjut. dengan solusi yang tadi disampaikan itu eh, apa ya? Yakin berhasil atau tidak Pak gitu. Soalnya biar jadi gambaran buat saya juga gitu. Hmm. Kalau dari rencana yang akan saya buat, terus solusi yang tadi dari permasalahan tadi apa, mungkin Ya. rencana kedepannya insya Allah berhasil Pak, berhasil karena saya identifikasi, jadi mungkin peserta didik yang ngantuk itu kecapaiannya, jadi gitu. Jadi dengan saya kecapaian atau kekenyangan seperti itu ketika di kantin atau ada masalah dengan teman ketika istirahat atau gimana, atau misalkan kan peserta didik suka ada yang ada masalah dari rumah ya dibawa ke sekolah Oh gitu. iya. Jadi kan kita kan belum tahu masalahnya seperti apa, tapi terkait solusi tadi atau rencana tadi dengan melakukan ice breaking atau merubah gaya pembelajaran dengan menggunakan metode-metode baru dan merancang pembelajaran yang inovatif itu mungkin saya rasa berhasil Pak Oh, untuk ke depan. kalau kita kembali lagi ke penilaian tadi Pak, kan tadi nilainya 6 ya Pak ya. Kalau misalkan setelah dikasih treatment, kira-kira penilaian jadi berapa Hmm. Pak? Kalau penilaian nanti pas saya melakukan hasilnya seperti apa mungkin itu dengan kemampuan saya maksimalnya dari Ya. analisis saya mungkin kira-kira nilainya itu 9,49 lah. Oh ya. Udah berarti diproyeksikan rencana ini bakal berhasil ya Pak ya. Ya kalau kira-kira kalau Ya, misalkan kita karena kan laksanakan Pak, melihat dari identifikasi yang tadi. iya ya betul. Kalau misalkan itu Ya, dilaksanakan Pak, kira-kira butuh berapa lama ya Pak ya waktunya untuk melaksanakan treatment itu Pak? untuk waktunya mungkin saya dipersiapkan dari hari ini apa ya? Ya. Eh, dari hari ini setelah saya ngobrol dengan Pak Dadi itu ada rancangan-rancangan kira-kira atau ada semangat. Jadi saya ini ingin menyelesaikan permasalahan ini agar pembelajaran itu bisa berjalan lancar, terus peserta didik itu bisa menerima hasil yang maksimal ketika mendapatkan pembelajaran dari saya. Mungkin waktunya mulai dari sekarang, terus nanti akan saya lakukan yaitu di minggu depan Oh di ya. pertemuan selanjutnya. Jadi waktunya 1 minggu Pak. Ya karena memang bahasa Sunda itu seminggu sekali ya Pak ya satu kelas itu ya. Ya seminggu sekali cuma belajar Pak. Ya. Oke Pak. Jadi untuk pembuatan tugas-tugasnya itu kan agak lumayan ya. Jadi sering dibuat beberapa kali pertemuan. Cuman itu kendalanya banyaknya di siswa, jadi kurang paham atau ngantuk seperti apa itu tadi. Iya ya Pak ya. Eh, kan gini ya Pak ya, kalau misalkan kita merencanakan sesuatu gitu, rencananya udah bagus nih gitu, tapi berjalan baik atau tidaknya kan tergantung komitmen kita ya Pak ya. Berarti kira-kira Bapak berkomitmen seperti apa sih agar perencanaan yang telah direncanakan oleh Ya, Bapak itu bisa berjalan dengan baik gitu? ya tadi Ya, terkait komitmen ke depannya mungkin. iya. Mhm. Hmm, untuk komitmen ke depannya, otomatis setelah saya nanti melakukan
melaksanakan pembelajaran terkait pasti langkah dan solusi tadi telah diterapkan di kelas, mungkin ke depannya terus akan melakukan pembelajaran yang lebih inovatif, Pak. Jadi yang tadinya saya menggunakan metode ceramah, yang jarang menggunakan media, itu misalkan menggunakan infokus, atau misalkan menggunakan apa audio seperti apa misalkan ada kegiatan ya mungkin saya akan terus menggunakan media-media yang kira-kira anak itu bisa eh, menikmati sajian pembelajaran yang saya lakukan. Oh Jadi iya. agar lebih paham, ada visualnya Pak. Contoh misalkan dari materi wayang, jadi saya tidak hanya bercerita, Oh jadi iya. wayang wujudnya apa, terus wayang Arjuna, wayang Bima itu seperti apa, kan kalau ada visualnya Lebih peserta enak. didik itu bisa lebih tahu. Jadi Lebih paham. kedepannya insya Allah saya akan terus menggunakan media-media yang kira-kira peserta didik butuhkan. Iya, seperti itu Pak. Oh iya. Berarti Pak, kalau misalkan itu kan rencana-rencana yang mau Bapak lakukan atas permasalahan yang telah terjadi ya Pak ya. Tapi apakah penyelesaian dari permasalahan ini itu Ya, hanya diselesaikan oleh Bapak sendiri atau ada apa ya? Ada daya dukung yang lain gitu. Ada dari luar, misalkan dari sekolah atau dari guru yang lain atau dari MGMP gitu. ya. Ya kalau permasalahan tadi sih mungkin saya nggak bisa melakukan atau menyelesaikan masalah sendiri apa ya. Iya. Mungkin saya butuh relasi dari orang lain. Otomatis dari dukungnya saya sering menanyakan tadi bagaimana cara seperti apa kepada rekan sejawat. Otomatis kami saling bertukar pikiran, saling berbagi praktik baik, atau merancang dan menyusun modul ajar secara berbarengan. Dengan adanya kolaborasi itu mungkin daya dukungnya sudah bisa dijadikan acuan untuk saya bisa melaksanakan pembelajaran ke depan lebih baik. Kemudian selain rekan sejawat ada juga saya sering apa melakukan search di web atau di YouTube terkait apa gaya belajar yang baik itu seperti apa. Misalkan media-media penunjang untuk materi ini, misalkan cerpen atau carpon atau dongeng yang kira-kira menarik untuk siswa itu seperti apa. Terus ada juga daya dukung dari atau masukan-masukan dari kegiatan NGMP, suka ada pembahasan terkait aplikasi-aplikasi yang bisa dijadikan alat pembelajaran untuk di kelas seperti itu, Pak. Oh iya. Sudah cukup banyak, cuman ya tadi saya belum sempat mengaplikasikan Pak. Oh iya. Eh, Terakhir sih Pak, ke obrolan kita nih, sebetulnya kan ini saya bertanya ke Bapak itu, mohon maaf ya Pak ya, saya banyak nanya gitu. Soalnya karena Ya memang Pak, ini juga biar jadi pelajaran buat saya juga gitu. Apa yang kita obrolkan, bicarakan itu tidak akan apa-apa. menjadi pelajaran buat saya juga Ya, gitu. Ya, harapan ke ya depannya Pak. Pak, terkait perencanaan yang akan lakukan seperti apa Pak? Ya, perencanaan kedepannya mungkin saya akan terus menjadi pembelajar ya Pak ya. Terkait permasalahan tadi, setelah saya ngobrol sama Pak Dadi, mungkin ide-ide muncul, terus terkait solusi itu muncul dari diri saya sendiri apa ya. Mungkin saya tadi dari komunikasi dengan Pak Dadi banyak refleksi atau evaluasi yang harus saya terus diperbaiki. Kedepannya rencana kedepannya itu saya akan terus menjadi pembelajar yang baik, terus tidak bosan untuk mengikuti webinar tim Misuna Modul Ajar atau misalkan mengikuti apa pelatihan terkait penggunaan media pembelajaran yang inovatif atau terus mengikuti kegiatan MGMP dengan menemukan atau mempelajari ilmu-ilmu yang baru di kegiatan tersebut. Terus saya juga tidak mungkin gengsi dengan rekan sejawat saya yaitu bersama guru mapel akan terus berkomunikasi, berkolaborasi agar pembelajaran itu bisa teratur dan terstruktur dan menghasilkan hasil proyek yang luar biasa dari peserta didik seperti Nah, itu Pak. ya,
Ya, terima kasih ya Pak Ada ya. lagi Pak sedikit ya. Eh, Untuk ada lagi Pak sedikit untuk ya, perencanaan silakan. mungkin tadi perencanaan saya merencanakan ingin ngobrol dengan kepala sekolah ya dengan Ya, kurikulum terkait tadi adanya pembiasaan menggunakan bahasa Sunda ya, bahasa Sunda dalam satu hari misalkan di hari Rabu seperti itu. Jadi saya kan membuat perencanaan dengan meminta izin agar bisa diterapkan di sekolah gitu. ya, Ini itu Pak, itu saja. ya. Terima kasih Pak, sharingnya ya Pak ya. Mohon maaf saya banyak nanya, biar ini apa yang ada di diri sebetulnya saya yakin solusi itu udah ada dari Bapak. Cuman mungkin kalau Iya, tidak ditanyakan nggak apa ya, nggak nggak apa ya, pemantik gitu ya, sebagai pertanyaan pemantik. Jadi semoga aja itu bisa memunculkan apa yang selama ya. ini yang ada Jadi pada diri Pak Ikin dokter gitu. terakomodir. Iya. Pak Ikin barangkali Ya, itu karena memang waktu Waktu habis saya, ya Pak Dedi. ya Bu, karena memang waktunya singkat. Terima kasih Pak Ikin. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini itu bermanfaat bagi kita semua. Ya, terima kasih Pak Ikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya pada dia ini saya juga terima kasih ya pada dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.